Selamat datang di PH Gengsi. Kembali lagi bersama saya akan membahas buku tentang Indonesia di mata orang Jepang, penerbitnya Kompas. Buku ini terbitan Kompas tahun 2012. Nah, di sini ada warga Jepang yang ingin membagikan pengalaman pribadinya selama ia mengajar dan juga bekerja di Indonesia. Nah, warga Jepang ini bernama Hisanori Kato. Ia berada di Indonesia, yaitu mengajar dan juga bekerja. Dia menemui hal-hal yang dia rasa berbeda dari negaranya Jepang, yaitu salah satunya diantaranya berupa pola pikir, pola makan, tutur kata atau sapaan, cara berbicara. Nah, bermodalkan buku panduan umum untuk turis yang berada di Indonesia, Kato sendiri menemukan sisi lain kehidupan warga Indonesia, khususnya ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Jakarta pada umumnya terdapat beberapa gedung tinggi maupun gedung-gedung pencakar langit. Nah, di balik itulah dia seperti menelusuri maupun berjalan di sekitar gedung-gedung tersebut, dan dia mendapati sebuah kehidupan warga kurang mampu. Nah, gedung-gedung pencakar langit ini biasanya disebut Kato yaitu gedung-gedung yang melambangkan keserakahan, keangkuhan maupun kapitalis global. Nah, ciri khas warga Indonesia sendiri yang sangat melekat di kita yaitu sikap memaafkan ataupun yang sering disebut dengan nrimo. Nah, sikap nrimo ataupun sikap memaafkan itulah yang jarang kali didapati di negara Jepang. Makanya Kato pun sempat merasa heran. Nah, ketika Kato melakukan kunjungan yaitu mewawancarai Presiden Republik Indonesia yang bernama Abdul Rahman Wahid atau yang sering disebut dengan sapaan Gus Dur, salah satu ucapan Gus Dur yaitu yang sempat terbenak di Kato ialah ketika ada perdebatan ataupun hal-hal yang sejenisnya, maka utamakanlah melakukan dialog antar agama. Kenapa mengutamakan dialog antar agama? Karena Gus Dur sendiri tidak menginginkan terjadinya perpecahan ataupun pertempuran darah untuk yang kedua kalinya. Juga ada ciri khas orang Indonesia yaitu cara makannya. Ketika salah satu contohnya ketika makan di warung Padang ataupun warung-warung lesehan, kebanyakan orang lebih memilih makan menggunakan tangan langsung, menggunakan tangan ketimbang menggunakan peralatan makan seperti sendok ataupun garpu. Dan juga mereka lebih enak cara duduknya yaitu lesehan ketimbang duduk langsung di kursi ataupun sejenisnya. Selain menggunakan tangan secara langsung ataupun duduk secara lesehan, makanan yang berada di Pulau Jawa itu identik dengan manis ataupun gurih. Sedangkan yang di luar Jawa, yang biasanya itu di Padang ataupun Medan ataupun daerah Sumatera, itu makanannya identik dengan pedas. Beberapa kesamaan seperti halnya hiburan itu di Indonesia dan Jepang. Contohnya di Indonesia itu di Jakarta ada ondel-ondel. Nah, sedangkan di Jepang itu namanya nama hage yang berasal dari sisi laut timur Jepang. Ada peribahasa ataupun kalimat yang terdapat di buku ini yaitu Sumi wo nikunde hito wo nikumaju, yang jika diterjemahkan artinya janganlah berprasangka negatif pada seseorang atas perlakuan buruk yang dilakukannya. Oke, ini saya akan ngebahas melalui cover yang depan dan belakang. Ilustrasinya yaitu pengajar tadi yang nama Pak Kato sedang melihat suasana ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, yang ditandai dengan gedung-gedung mewah dan juga transportasi yang memadai. Oke, bagi saya yang saya dapatkan setelah membaca buku ini,
yaitu ada beberapa pesan. Indonesia itu bukan hitam dan juga bukan putih, yang memberikan kesenangan namun tidak sekadar menyenangkan, atau yang bisa disebut dengan fun atau funny. Siapapun dia, agama apapun dia, berasal dari manapun ia, atau dari warga manapun ia, rata-rata warga Indonesia selalu menerimanya dengan ramah tamah dan juga dengan sabar. Rata-rata warga Indonesia mudah bergaul dengan tangan terbuka. Siapapun mereka terima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada minggu ini di buku ini. Sampai bertemu lagi di buku minggu depan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Sekian. Cut. 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 Yes. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kritik maupun saran.